firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Jumat 15 Mei 2020, tertulis dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bagaimana kehidupan manusia yang pertama. Tentu dosa telah hinggap dalam kehidupan manusia yang pertama, sehingga dosa itu pula yang mewarisi pada keturunan manusia itu sendiri, sehingga setiap manusia tidak ada yang terlahir tanpa dosa. Nah, kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan manusia, ternyata kasih dan anugerah dari Allah itu sungguh luar biasa. Amazing grace. Kita mengenal bahwa pengorbanan Allah melalui Kristus itulah salah satu karya nyata sebagai pengorbanan terbesar dalam kehidupan manusia, untuk menjembatani hubungan yang telah rusak manusia dengan Allah. Karena kita melihat dampak dari dosa adalah kurang harmonisnya hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga dari hubungan yang telah retak itu maka perlu diperbaiki. Tentu yang mau kita katakan adalah suatu hubungan yang baik ketika itu mengalami keretakan perlu kita perbaiki. Karena itu melalui Kristuslah satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya. Dosa dan pelanggaran, perbuatan yang jahat yang manusia lakukan, itulah yang merusak hubungannya dengan Allah. Tetapi anugerah dari Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, itulah yang menjadi satu-satunya cara untuk menemukan keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus bergembira, kita harus menyanyikan nyanyian keselamatan kita yang daripada Allah yang telah sampai dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya, yang telah menemukan keselamatan melalui karya nyata, maka kita harus mengumandangkan keselamatan itu. Nah, di sini dikatakan jelas bahwa ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Dia merupakan jembatan yang menjembatani agar kita sampai ke tujuan. Apa tujuan kita? Tentu komunitas kita yang telah rusak untuk dapat bersama-sama dengan Allah, maka dia yang menjembatani agar kita sampai pada komunitas bersama Allah. Agar kiranya manusia yang telah cacat akan dosa-dosa dan pelanggaran, maka harus dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Nah, itulah yang menjadi renungan di masa-masa COVID-19 ini. Masa-masa virus corona yang menyerang kehidupan manusia. Agar kiranya kita tetap senantiasa tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena sebagaimana kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka mari kita kenakan pakaian yang baru. Mari kita kenakan manusia yang baru. Mari kita perlengkapi diri kita dengan hal-hal yang baik. Jangan menyebarkan berita hoax. Jangan menakut-nakuti orang di masa-masa corona ini. Dan jangan pula mencari kesempatan, mencari keuntungan dalam masa-masa kesulitan ini. Tetapi mari kita melihat, mari kita membantu, mari kita menolong sebagaimana kita mampu untuk melakukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita tetap bersuka cita untuk melakukan pekerjaan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.